Lihat gestur-gesturnya Ronaldo tuh apaan sih lu? Sisi hiburan dari Piala Dunia ini memang sebenarnya udah diperhitungkan banget ya sama penyelenggara terutama Amerika Serikat. FIFA kan pasti mereka berusaha sebagaimana caranya mengawinkan sisi olahraga dan komersial ya. Halo, kembali lagi di Total Bola, bahas bola Piala Dunia. Kali ini gua nggak cuma berdua sama Fandi, tapi ada kawan kita, The Lost Boy yang hilang terus nggak pernah ketemu. Siapa lagi? Kalau bukan Bung Gentur. Total Bola, halo, Sound Sport. Ya, gimana? Ini kawan bukan sembarang kawan ini. Ini udah menggeluti bola bahkan sebelum bola ditemukan. Langsung aja Pan, kita kali ini bahas Piala Dunia karena by the time ini kita rekam Piala Dunia udah masuk ke pekan kedua. Cuma sebelum kita bahas pertandingannya, gue mau nanya lu nih sama para ahli FYI ya, ini kawan-kawan yang udah lama berkecimpung di program sport di TV. Jadi secara teknis penayangan Piala Dunia apalagi mereka udah tahu banget nih. Gimana menurut lu Van, Piala Dunia di Amerika, Kanada, Meksiko? Bukan pertama kalinya sih, sebelumnya juga pernah diselenggarakan di dua negara ya, Korea, Jepang. Kalau tiga baru ini. Teknisnya beda banget, terus juga banyak isu-isu yang menyertai politik, isu-isu penyiaran, geopolitik lagi panas. Kebetulan juga Iran jadi tuan rumah. Menurut lo sendiri gimana dari penayangan yang kali ini, tahun ini dapat hak siarnya oleh TVRI, TV pemerintah? Iya, kalau yang paling rame dan emang disayangkan sih pasti opening seremoninya nggak ada ya. Kayaknya semua event bahkan Asian Games pun kita harus nonton openingnya kan. Nah ini sekelas Piala Dunia sangat disayangkan aja. Apalagi banyak bintang-bintang superstar ya di dunia hiburan yang tampil di sana. Ada yang kurang aja gitu. Gue nungguin itu. Kok nggak ada, adanya panggung doang nih di depannya kantor TVRI itu. Ya kan, panggung hiburan ada kotak kalau nggak salah. Yang gue agak ganjel tuh nonton highlightnya di YouTube ya. Potongan-potongannya tuh tahu-tahu momennya tuh nggak dari awal gitu loh. Tahu-tahu misalnya kartu kuning aja. Loh ini kejadiannya apa? Ntar baru dikasih lihat pas replaynya ada tuh. Tapi di momen awalnya pas ngebangun momen itu nggak ada tuh. Kadang-kadang offside gol juga kayak gitu, peluang. Maksud gue potongan-potongan highlightnya tuh agak-agak agak-agak kurang lah. Tapi mudah-mudahan diperbaiki ya. Kan masih panjang juga nih Piala Dunia. Kalau menurut lu gimana Tur? Kalau menurut gua sih sebenarnya 3 tuan rumah di mana salah satunya Amerika ya. Yang kalau kita tahu tuh hiburan olahraganya tuh sangat besar di sana. Super Bowl dengan halftime show-nya. Emang sisi hiburan dari Piala Dunia ini memang sebenarnya udah diperhitungkan banget ya sama penyelenggara terutama Amerika Serikat. Tapi pengejauhan tahannya ke viewers tiap negara kan beda-beda kan. Karena pembagian teknis penyiaran kan diserahkan kepada masing-masing negara yang membeli hak siar. Jadi sayang juga sih kalau memang dari awal seruan-seruannya kayak gitu tidak juga ditayangkan gitu ya. Tapi kalau misalnya balik lagi ke Piala Dunia ini, 3 tuan rumah dengan jumlah peserta paling banyak ya, 48 ya. Menurut gua ini menjadi sebuah tontonan yang sangat, apalagi jam siarannya untuk Indonesia kan Pagi ya. Iya. Karena beda 12 jam lah kurang lebih ya. Cukup ideal lah, ya kan? Hanya pertandingan awal aja yang dini hari. Tapi ada pertandingan yang pagi-pagi, terus menjelang siang juga ada. Justru itu menurut lu malah ideal karena kan malah jam kerja di Indonesia itu, jam kerja kantor. Cuman paling enggak kan apa ya? Atau memang Piala Dunia ini untuk penonton pengangguran? Segi penyelenggara nobar gitu ya, ini jelas Susah ya? kerugian, Susah. Orang-orang jam kantor, jam kuliah, jam sekolah. Ada sih satu pertandingan yang jam 11 tuh ada, 11 malam. Ya nanggung itu nggak malam, nggak
udah kelewatan gitu maksudnya. Yang mana kalau main jam 11 malam di Indonesia berarti di sana jam 11 siang tuh. Ya. Terus di sana juga summer. Mungkin itu juga gue nyambung ke itu ya soal teknisnya. Iya makanya ada hydration break kan. Oh, hydration break namanya. Iya. Di tengah pertandingan di 2 babak di menit ke-20 sekian lah. Pokoknya di setiap babak lu di menit 20-an lah. Ya babak kedua juga dihitung 20 menit setelah 45. Yang itu adalah diskresinya wasit. Kalau gue pribadi ngelihatnya kayak ngeganggu, apalagi pelatih lagi ngatur, lagi enak-enakan nyerang nih, harus hydration break misalkan gitu kan, udah turun lagi tuh tensinya loh. Tapi secara penyajian lagi-lagi balik kata Gentur tadi yang sportainment di sana kan kayak Super Bowl mungkin ada juga kayak gitunya kan. Masuk tuh hiburan harusnya kayak gitu. Iya, dan gak cuman masuk hiburan, masuk iklan juga Iya. pasti. Biasanya itu diterapkan di televisi Amerika tuh, pasti masuk tuh apa namanya iklan yang built-in di situ. Biasanya balik lagi ke studio, ada teknis lah, teknis broadcast. Iya, makanya penyelenggara kan FIFA kan pasti mereka berusaha sebagaimana caranya mengawinkan sisi olahraga dan komersial ya kan. Jadi mau nggak mau ya dicari yang sama-sama enak lah, walaupun kadang-kadang solusinya yang nggak menguntungkan buat si atlet itu sendiri, kayak yang tadi Gus Fire bilang. Lu lagi mood lu lagi, misalnya timnya lagi nyerang gitu kan, lagi dapet nih ya kan operan momentumnya, terus tahu-tahu lu harus berhenti, itu kadang-kadang susah lagi tuh ngebangunnya tuh. Kalau di NBA mungkin ada time out ya, minta ada time out. Cuman ini kan diskresi wasit yang cuma sekali per babak. Itu juga di bagian regulasi ya FIFA di Piala Dunia tahun ini kan ada beberapa regulasi baru ya. Yang mana di pertandingan terakhir kita lihat ini memasuki pekan kedua Paraguay lawan Turki, ada satu pemain yang kena getahnya lah karena menutup mulut, dan gue kaget karena kita tahu sebelumnya itu bakal ada hukuman. Gue kaget ternyata hukumannya langsung kartu merah, direct red card gitu. Kalau itu pemain andalan di game berikutnya dia bakalan nggak main. Sementara ini pemain Paraguay lolos nih, kemungkinan lolos ke babak berikutnya. Menurut lu gimana? Ini pasti aturan ini bakal bisa lanjut terus nih ke Piala Dunia berikutnya gitu. Yang gue tahu sih akumulasi kartu nanti dihapus ya kalau lolos. Akumulasi kartu kuning dihapus kalau udah lolos fase grup ya. Sama nanti mau di semifinal dihapus juga. Tapi nggak tahu kalau straight red card, lupa gue. Kehapus juga apa enggak? Yang pasti satu pertandingan dia bakalan nggak main. Itu cukup mengejutkan sih kalau buat gua. Cuma apakah pantas langsung merah gitu, nggak kuning dulu? Nggak tahu ya, books of the rules of law-nya gua sih sendiri belum ngebaca ya. Cuman memang benar regulasi itu baru tahun ini, Piala Dunia ini sebagai momentum pelaksanaan yang besar ya untuk sekaligus menerapkan, nggak cuman sosialisasi ya. Sebenarnya mungkin belum ada sosialisasi langsung penerapan ya. Udah sih, udah dikasih tahu sebelum pertandingan tuh. Enggak, maksudnya belum ada turnamen, maksudnya babak sebelumnya atau pertandingan persahabatan atau kualifikasi. Tapi mereka udah dikasih tahu nih rulesnya ini. Pas technical meeting suruh datang dulu. Betul. Makanya pas kejadian itu pemain juga enggak kan baru nggak ada. Ini khusus buat Piala Dunia aturan ini. Makanya pas lagi kejadian itu nih, pemain Turki itu yang ngomong langsung ke wasit, Sid dia menutup mulut tuh Sid, harusnya dihukum gitu. Wasit tuh nggak ngeliat, makanya dia ngecek VAR gitu. Gitu. Jadi momentum. Ya ini pinter-pinteran aja main gamesnya tim. dan kagetnya kartu merah. Cuy. Itu maksud gua, poinnya di situ. Iya kan? Kita pikir bakalan kartu kuning dulu. Sesuatu yang cukup mengejutkan juga sih. Padahal kan bisa aja dia nutup mulut tuh karena ada buntut cicak nyangkut di giginya. Bukan karena pengen ngomong apa-apa gitu. Udah tuh gitu kan, bisa jadi kan sopan, maksudnya sopan gitu. Tapi kan nggak boleh cuy. Mungkin ke bawah juga kali kan, namanya udah tahu, cuman karena mungkin udah menjadi gerakan motorik dari pesepak bola gitu. Kayak misalnya kayak main Italia begini-begini. Iya, kadang lu ngomong satu tim aja, kita suka lihat pemain di TV. Iya, Ini apa kan namanya ngomongnya kan. ingatan motorik gitu. Orang udah tahu tapi karena terbiasa. Iya. Jadi akhirnya ke bawah, apalagi ketika lu main itu kan hal-hal yang teknis textbook itu kan kadang kita nggak terlalu ini ya. Nggak, emang tujuannya apa sih? Oh Itu, iya. makanya itu kan setahu gue ya itu karena kecenderungan ada aksi rasis kan, nutup mulut ngatain
Terakhir itu yang soal ini si Vini Junior. Iya, jadi makanya dibikin dipertegas sekaligus daripada nanti kejadian rasis, mendingan itu di preventnya gitu. Kalau untuk mulut, Karena bukti. iya, Lu ngomong apa gitu nggak bisa dibaca. panjang tuh sebenarnya banyak regulasi yang lain. Cuma gue mau masuk ke pertandingan ya. By the time kita tapping ini, udah ada 3 negara yang lolos ke fase gugur. Siapa aja tuh? Fase gugurnya tuh 32 besar bro. Piala dunia sebelumnya kan 32 besar itu ya 16 dimulai pertama tuh 32 tim. Sekarang 32 tim itu fase gugur. Yang mana juara grup dan runner up udah pasti, ditambah 8 negara peringkat 3 terbaik. Gitu. Ada 3 negara, 2 tuan rumah, Meksiko dan Amerika udah lolos. Kanada belum. Karena udah 2 kali menang ya? Iya, Ya. Meksiko sama Amerika udah 2 kali menang, udah 6 poinnya udah aman. Kanada masih 4 poin, menang sekali, seri sekali. Dan iya Meksiko, Amerika sama Jerman yang comeback tadi malam lawan Pantai Gading 2-1. Ya Jerman kita tahu lah salah satu negara tradisional yang punya track record bagus di Piala Dunia. Secara keseluruhan dari tuan rumah dulu dah, gue mau nanya. Dari 3 tuan rumah ini menurut lu siapa yang bisa jauh lah, melaju jauh? Kalau juara ya masih jauh juga, kita nggak tahu nih. Gimana? Dari Amerika, Meksiko sama Kanada, siapa yang bisa melaju jauh dari 3 negara ini? Kalau Kanada gue enggak ya. Amerika dan Meksiko lah, tapi ya sejauh-jauhnya mentok di 16 besar sih gue rasa. Tuan rumah ya. Kalau gue. Amerika ya. Amerika, Kanada. Kalau menurut gua kalau kita bicara soal tuan rumah pasti ada wild card-nya. Wild card dalam arti kata kita nggak tahu bagaimana. Pasti dukungan tuan rumah itu udah mutlak ya. Dukungan supporter segala macam. Terus teknis wasit kita nggak pernah tahu. Cuman ada aja kejadiannya gitu. Kalau kita lihat secara teknis, Amerika menurut gua 2 pertandingan terakhir tuh cukup solid ya. Cukup solid, dan Meksiko secara teknis juga ya menurut gua sih tergantung lawannya, tapi mereka cukup bisa berpeluang untuk ke babak berikutnya ya, maksudnya 16 besar atau bahkan membuat kejutan sampai ke per-8 final mungkin seperti itu. Apalagi Amerika kalau menurut gua sih cukup solid permainannya ya. Kanada yang sayangnya Kanada tuh kemarin pemain kuncinya cedera parah. Kone kan, satu klub sama Itzes tuh di Sassuolo, kaki patah. Itu ngeri banget ya kakinya ya, patah itu. Itu pemain kunci juga, pemain muda berbakat. Tapi memang secara sebaran grupnya nih tiga tuan rumah ini menurut gua so-so sih grup yang nggak ada batu sandungan yang ngeri gitu, kayak Meksiko satu grup sama Korea Selatan, Ceko, Afrika Selatan, Kanada. Iya makanya maksud gua dari 4 tim ya runner up minimal bisa lah. Sekarang mereka udah peringkat 1 dengan 6 poin. Kalau gue ngelihatnya gue suka sama Amerika sih. Kenapa? Faktor pelatih pertama. Mauricio Pochettino, salah satu nama besar di Eropa ya. Walaupun belum juara juga, cuma kita tahu Spurs waktu dipegang dia lumayan, ya kan. Lolos ke final Liga Champions walaupun kalah juga sama Liverpool. Pernah megang PSG. Belum kebobolan kan ya? Sejauh ini ada pertandingan ya? USA ya, tapi yang lucu adalah statistiknya Amerika 2 kali pertandingan itu, dua-duanya ada tim lawan yang bunuh diri, jadi golnya tuh gol bunuh diri, gitu. Ya itu teknis lawan lah, gitu. Oke, itu tadi dari tuan rumah ya. Gue mau nanya lagi soal tim-tim besar sejauh ini bagaimana menurut lo gue? Kayak kita lihat juara bertahan Argentina menjanjikan banget mainnya, Messi langsung hat-trick. Kedua Prancis finalis tahun lalu, lagi-lagi masih digendong Mbappe, ditambah skuadnya yang begitu dalam. Plus Portugal yang digadang-gadang jadi salah satu unggulan justru belum kelihatan nih di game pertama. Gimana menurut lo, Van? Argentina oke lah, Messi hat-trick, tapi kalau gue lihat kemarin tuh lawan apa tuh hat-trick kemarin ya? Lihat tuh Messi tuh sering banget bebas. Sering banget dia berdiri bebas, terus distribusi bola ke dianya tuh jarang banget kena potong gitu. Iya. Maksud gua oke lah hat-trick.
ya kan, hat-trick di Piala Dunia sesuatu yang spesial pasti, tapi kalau mau dinilai apakah ini pantas juara masih terlalu cepat menurut gua. Kita belum lihat gimana nanti Argentina kalau ketemu tim-tim kuat, mungkin di babak knockout nanti ya baru kelihatan. Tapi ya Messi pantas kasih apresiasi ya. Di satu sisi kita lihat Ronaldo melempem banget, malah kritiknya parah ya. Kan malah banyak yang bilang udahlah cadangin aja lah. Ronaldo sama Bruno tuh nggak bisa main bareng gitu kan. Lu setuju? Setuju gua. Ronaldo dicadangin setuju aja. Gua, setuju. Lihat gestur-gesturnya Ronaldo tuh bikin, kalau gua nggak tahu ya di internal mereka gimana. Kalau gua kayak ngerusak mood tim tuh nggak. Maksud gua apaan sih lu? Gitu loh. Gimana sih? Egonya terlalu gede gitu. Menurut gua kalau pelatihnya berani ngorbanin Ronaldo, coba di satu pertandingan. Tapi gua nggak tahu ya di apa sebesar apa dampaknya untuk tim. Bisa jadi justru makin cair mainnya, makin fluent karena nggak ada yang sosok sentral di sana gitu. Itu sih kalau gua. Menurut lu gimana Tur? Ronaldo sama Messi masih nggak? Menurut lu masih nggak Piala Dunia soal Ronaldo atau Messi? Atau Masih lah, ini kan last dance. Bagaimanapun juga dua sosok itu ingin memberikan sesuatu di panggung terakhir gitu. tapi Messi kan udah lah, Udah mencapai cuman- itu. Betul, sudah mencapai. Tapi bagaimanapun juga ini ya itu tadi last dance udah nggak ada lagi, dan bagusnya secara tim lebih solid sayangnya ya dibandingkan Portugalnya Ronaldo. Ya mungkin pertanyaannya apakah kalau di Argentina itu pemain Argentina bekerja untuk Messi sehingga akhirnya Messi-nya terlihat lebih bersinar. Pertanyaan keduanya, apakah di Portugal justru Ronaldo tampil sendirian, teman-temannya tidak terlalu memberikan support ke dia gitu. Kalau gue bilang, kalau menurut gue ya, Argentina kemarin itu emang pemain Argentina melayani Messi. Nah, itu maksud gua. Tapi tergantung lawannya juga. Makanya dilihat kemarin, lawannya lemah nih ya kan. Makanya tadi gue bilang kayak yang gue tonton, ini distribusi bola ke Messi kok gampang banget. Nggak ada yang Messi sering banget diri bebas. Ya tahu sendiri Messi tua-tua masih masih punya skill yang sisa-sisa masih lumayan lah. Fisik boleh, tapi visi kan nggak pernah hilang kan. Ya makanya kalau ketemu tim yang pressingnya oke, yang defense-nya bagus, ya belum tentu juga Messi bisa sebersinar kemarin. Kita lihatnya nanti gimana. Tapi jangan buru-buru ngeremehin Ronaldo juga. Ya kita tahu Piala Dunia sebelumnya kan Argentina juga match pertama kalah kan. Terus total juara ya kan. Arab lagi ngalahin. Iya, ini masih kebagian memang. Iya. Baru satu pertandingan, Messi baru satu pertandingan. Dan untuk catatan ya, di grup J ini Argentina lawannya cuma Aljazair, Yordania, yang berat dari Eropa ya cuma Austria. Sementara Portugal di grup K. Ya sama sih sebenarnya, ada Kongo, Uzbekistan dan Kolombia yang lumayan berat ya. Lumayan itu. Ya kemarin dia ditahan imbang lawan Kongo. Tapi ini baru Luis Diaz melanjutkan performa apiknya dari Bayern ke timnas di Piala Dunia. Ini masih awal banget nih, masih panjang banget sampai akhirnya kita bisa ngomongin satu sosok siapa yang paling layak juara. Yang paling lu berdua tunggu di Piala Dunia ini apaan sebenarnya? Karena tadi kita ngomongin tim Argentina sama tim Portugal yang notabene bisa diunggulkan lah ya untuk maju jauh ke babak eliminasi. Tim-tim lain kayaknya nggak kurang berkualitas untuk bisa kita cap sebagai unggulan. Kayak misalnya gue sendiri personal gue ngejagoin Inggris ya, entah Perancis sudah pasti kedalaman tim ya. Cuman gue nggak tahu ya, maksud gue Inggris tahun ini lebih stabil penampilannya, dan nggak tahu kenapa feeling gue ya, setelah tim spesialis turnamen tidak lolos Italia untuk ke babak final kali ini, Inggris tuh
cukup berpeluang ya. Atau feeling aja sih. Iya, gue agak setuju. Paling nggak dari satu pertandingan awal ya, di antara tim-tim unggulan lain. Jerman Ya, maksudnya cuma Inggris yang langsung ketemu lawan berat. Kroasia itu setiap edisi Piala Dunia selalu ngeri loh ya kan. Dia bisa menang 4-2. Brazil ketemu Maroko imbang 1-1. Ya Brazil lagi mau bangkit lah di eranya Ancelotti. Tapi Maroko tim kuda hitam yang sekarang udah bukan tim kuda hitam menurut gua di Afrika. Unggulan di Afrika. Mau bangkit lah. Ngelihat Brazil ini sih unik sih kita kan tahu Ancelotti terkenal dengan taktik yang lumayan pragmatis gitu ya kayak di Madrid. Nah ini diterapinnya di Brazil sejauh ini cukup menarik nih dilihat sejauh mana nanti mereka sama Ancelotti bisa melangkah di Piala Dunia ini. Tapi Prancis sih kalau gua Lu megang Prancis untuk melaju jauh, bisa juara? nggak masuk final, udah pasti masuk final kalau gua ya. Perancis emang ini sih kedalaman timnya dan di semua posisi cakep mereka. Iya. Lu kan megang Prancis, lu megang Inggris. Menurut lu Inggris Prancis itu final yang ideal di Piala Dunia kali ini? Enggak. Inggris enggak kalau gua. Kalau gue Inggris gue. Soalnya Inggris nggak ada pemain Liverpool. Ada alumni Liverpool, ini terlalu subjektif. Arsenal ada 4 orang. Oke gue jagoin. Harusnya 5 kalau nggak Ben White cedera. Siapa Declan Rice terus? Declan Rice, Eze. Terus si Saka. Madueke. Oke, kita tunggu kelanjutannya, masih panjang Piala Dunia, masih 1 bulan lagi sih. Karena ini 48 tim jadi lebih dari 1 bulan. Kan ya? Satu setengah bulan. Final itu tanggal 22 Juli. Jadi masih panjang banget, masih banyak yang bakalan berbenah, masih banyak yang patah kakinya. Bisa jadi Messi juga cedera. Kita masih tunggu, masih ada episode Total berikutnya ya. Jangan lupa subscribe, share, komen. Dadah.